멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Insecure adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti tidak aman atau rasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Insecure adalah kondisi emosional yang dimana seseorang tidak merasa yakin, merasa takut dan merasa tidak cukup baik, merasa takut ditolak oleh seseorang atau khawatir dinilai negatif, dinilai buruk oleh orang lain ketika menyampaikan pendapat sesuatu. Insecure adalah perasaan tidak aman, rasa atau kurang percaya diri terhadap diri sendiri atau situasi tertentu. Perasaan ini bisa muncul karena berbagai alasan seperti pengalaman masa lalu, tekanan sosial atau perbandingan dengan orang lain. Mungkin dari teman-teman di sini, dari adik-adik di sini pernah membandingkan diri kita dengan diri teman yang lain. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kalau kita ini insecure terhadap diri kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Fatan Akmal Zaki, yaitu penyebab kenapa kita ini merasa insecure. Oke, pembahasan selanjutnya penyebab insecure. Yang pertama, insecure fisik. Insecure fisik adalah perasaan tidak aman atau kurang percaya diri terhadap penampilan fisik. Mungkin kayak nggak percaya diri karena muka gue tuh kayak ya gitu ya, intinya menjelek ya, jelek gitu. Terus mungkin ada kekurangan fisik, entah dari itu cacat mungkin ya, itulah insecure fisik ya. Insecure fisik itu kayak berbentuk ya di badan atau di penampilan ya, muka pas-pasan gitu kan. Kayak insecure mau ngedeketin cewek gitu kan, tapi muka gua pas-pasan sih tapi ceweknya cantik gitu. Tapi ya bikin salah gitu kan, benggangnya deh ya. Yang kedua adalah insecure materi dan keadaan. Nah, ini sering terjadi insecure materi dan keadaan keluarga itu. Kayak misalkan punya teman tuh orang tuanya punya kaya gitu kan ya. Bisa dibilang orang yang cukup gitu, orang yang berkecukupan, sedangkan kita orang yang pas-pasan atau kurang dari materi gitu. Itu bisa dibilang insecure materi. Yang kedua, insecure keadaan atau keluarga, bisa dibilang dengan broken home, kayak orang tua kita itu udah pisah atau cerai gitu, atau udah meninggal lah gitu kan. Ada yang udah meninggal gitu. Yuk, insecure keadaan. Yang ketiga, insecure kemampuan. Insecure kemampuan tuh kayak misalkan kita nggak percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi kita nggak mengakui kalau kita itu punya kemampuan. Jadi nantinya itu insecure kemampuan tuh ininya ya, apa namanya, persoalannya nanti bakal berdiam diri, terus nggak percaya diri. Jadi nggak ada pertimbangan gitu, nggak mempertimbangkan kalau misalkan dia itu punya kemampuan. Kayak misalkan di sini ya, misalkan di pesantren kayak kita nih nggak bisa ngaji, kemampuan kita basic kita bukan ke ngaji gitu.
tapi basic kita ke pendidikan atau ke olahraga gitu kan. Tapi kita nggak mencari itu, kita hanya stuck di situ, stuck diem gitu, diem aja gitu di nggak bisa itu, nggak bisa ya nggak bisa aja gitu. Harusnya yang insecure kemampuan itu harusnya bisa menggali atau mengolah kemampuannya gitu kan. Itu penyebab insecure mungkin segitu ya, penjelasan dari penyebab insecure. Yang ketiga, nah ini dampaknya, dampak insecure. Nah ini akan dijelaskan oleh kakak kita, saudara Alvin Ahdian. Itu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan solusi apa? Dampak insecure. Kalian di sini suka insecure nggak sih sama teman-teman kalian semua? Kayak teman kita tuh lebih baik dari kita. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya, apa namanya, insecure dengan kebaikan apa yang telah diberikan gitu. Kayak hafalan dia banyak, kita insecure, terus kita bisa berubah jadi motivasi ya, motivasi lah gitu. Jadi yang pertama ini dampak insecure itu ada 3 ya di sini ya. Yang pertama mengurangi diri, yang kedua mencari pelampiasan, yang ketiga menjadi overthinking. Tahu overthinking apa? Apa coba? Ya berpikir berlebihan gitu ya, semacam itulah. Lanjut. Tuh dapat insecure, jadi mengurung diri. Jadi kita insecure sama orang tuh kayak jadinya kita berubah, kita bukan kayak kita lagi gitu. Mengurung diri, deh di rumah sendirian aja. Gara-gara insecure itu salah satu penyebabnya. Dan yang kedua itu menjadi pelampiasan. Nah, pelampiasan itu ya berdampak kayak pelampiasan narkoba, kayak mabok, minum. Karena kan orang-orang yang insecure itu dia lupa ya sama hal-hal yang menurut dia baik, akhirnya ditinggalkan gitu, mengambil jalan yang buruk. Kayak misalkan habis putus cinta ini. Misalkan ini nih putus cinta si A ya, putus cinta diputusin misalkan sama cewek gitu, insecure si A teh langsung aduh kayak mabok jangan bisa nyerempeng doang. Jadi itulah bahaya dampaknya, itu dampak dari insecure itu bisa jadi ada keburukan, ada juga kebaikannya. Lebih banyaknya sih madorotnya daripada ininya mah ya, hal-hal baiknya mah banyak madorotnya gitu. Jadi janganlah insecure lah. Insecure karena cewek itu aduh saya sudah berpengalaman dengan cewek itu. Pengalaman gimana? Alhamdulillah gitu. Hampir saya mau insecure gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan ya adanya hidayah. Silakan dilanjut lagi Pak. Ada yang lanjutinnya dari abang-abang kita Farham. Jadi menambahkan dari dampak dari insecure itu kita kan overthinking, yang dimana hal-hal yang seharusnya nggak harusnya kita pikirin itu kita pikirkan. Contoh kayak misalkan kita iri nih sama temen kita, ini dalam hal yang baik ya. Dan gimana ya? Overthinking itu pokoknya dia selalu apa sih, berlebihan gitu berpikir tuh. Kayak nggak seharusnya dipikirin tapi dia pikirin. Jadi nggak sesuai ekspektasi, akhirnya kita jatuh nyari ke mencari pelampiasan. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Kayak contoh tadi kan Kang Pantan menjelaskan si Akan lagi jatuh cinta nih, lagi cinta-cintanya, tiba-tiba diputusin sama pacarnya. Itu kan membuat kita otomatis overthinking kan? Overthinking,
apa saya ini jelekkah, apa saya ini kurang apakah, apa kita ini sebagai lelaki selalu salah gitu. Jadi diputusin kan akhirnya. Dari overthinking itu biasanya dia mencari pelampiasan. Untuk apa? Untuk dia tenang gitu. Jadi pokoknya jauhin lah insecure ini, nggak boleh. Kalau insecure itu dalam hal-hal yang baik aja. Contoh kayak teman kita punya hafalan nih, hafalan yang udah mungkin 30 juz. Wah, kok dia bisa ya? Kok saya gini-gini aja ya? Itu jadi motivasi gitu. Jadi motivasi buat kita supaya kita ini lebih semangat dalam menghafal, bisa membanggakan orang tua dan lain-lain. Jadi mengupgrade diri lah istilahnya. Upgrade value diri sendiri. Solusi mengatasi insecure yang pertama itu stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini dalam hal yang buruk aja ya. Kayak misalkan maksudnya kita nih gak boleh insecure tuh terima aja gitu loh apa adanya. Tapi kalau mau upgrade diri itu ya upgrade gitu. Jadi kalau misal pokoknya insecure itu gak boleh yang buruk aja. Itu soalnya membawa kita ke yang jelek, mendorong. Itu bakalan buruk lah. Entah di lingkungannya, entah di keluarganya, entah di mana-mana pokoknya. Nilainya pasti buruk kalau kita insecure-nya itu soal-soal yang buruk. Jadi gitu. Selanjutnya kita tuh harus bersyukur. Kita kan sebagai umat Islam ya, banyak nikmat ini yang harus kita syukuri. Contoh kita bisa berkumpul sini, ngobrol-ngobrol, kakaknya pengen penyuluhan, kalian dengerin gitu. Itu silaturahmi lah, ya kan? Bener gak sih? Bener ya? Nah terus yang ketiga itu fokus pada diri sendiri. Jadi nggak usah, ya boleh lah kita apa ya, iri sama yang baik gitu loh maksudnya. Jangan sama yang buruk. Misalkan teman kita ngerokok tuh di sana, kita kayaknya enak banget ngerokok ya. Ikutan lah, jangan diikutin. Yang diikutin itu teman kita nih, kalau dia setiap di situ ngaji terus ya, setiap waktu ngaji. Apa gara-gara itu ya jadi mungkin jadi 30 juz ya kan? Bener kan? Harusnya kita yang niru yang itu. Jadi pokoknya tiru yang baik aja. Yang buruk tuh janganlah. Kasihan juga kan orang tua kan, biayain kita, nyari duitnya susah. Ini pasti kan ada juga kan yang jauh-jauh gitu rumahnya. Jangan sampai lah. Terus yang keempat tuh terima diri sendiri. Terima diri sendiri kalau kita tuh ya kalau misalkan memang dalam hal fisik, dalam hal keluarga, dalam hal apa lagi tadi yang ketiga tuh kemampuan. Ya itu kita jangan, kalau menurut kakak sih jangan terima apa yang kita miliki gitu. Maksudnya kita upgrade gitu loh, upgrade diri kita tuh menjadi lebih baik. Jadi kita tuh jadi orang itu bervalue yang tinggi gitu. Jadi orang itu nilai kita, wah orang ini hebat gitu, bisa qori, ngajinya bagus, jadi imam oke, jadi kultum oke, nyampein apa oke gitu loh. Paham gak sih? Nah itu. Ya itulah 4 poin tadi. Semoga bisa dipahamin lah. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Rauf. Jadi di sini kakak akan melanjutkan. Bersyukur adalah kunci menghadapi insecure. Jadi kita itu harus bersyukur untuk menghadapi insecure. Bersyukur adalah salah satu kunci utama untuk mengatasi perasaan insecure. Saat kita fokus pada apa yang sudah kita miliki daripada apa yang kurang, kita bisa lebih menghargai diri sendiri dan merasa lebih tenang. Jadi kita itu nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain.
Kenapa? Karena itu akan menimbulkan keburukan, kecuali hal yang baik. Misal yang dikatakan oleh Kak Farhan tadi, misalnya ada kawan kita yang 30 juz, kita patut untuk insecure. Kenapa? Itu kebaikan. Kita yang harus usaha untuk Contoh. untuk mencontoh dia. Kenapa? Dia bisa, kita kenapa nggak bisa? Jadi harus kita tanamkan di diri kita sendiri, harus ada usaha. Makanya kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Cara melatih rasa syukur untuk mengatasi insecure. Yang pertama itu ialah mulai hari dengan rasa syukur. Jadi kita memulai sesuatu itu harus dengan bersyukur. Misalnya kita bangun pagi, kita harus bersyukur. Kenapa? Belum meninggal. Kan? Jadi kita itu harus bersyukur. Banyak sebenarnya definisi syukur ini. Kenapa? Banyaknya itu di mana gitu kan? Jadi kita ini bernapas sebenarnya banyak rasa syukur kita. Cuman kita ada yang nggak menyadarinya. Udah berapa coba kalau kita itu mungkin nggak terkira ya. Udah berapa nafas kita menghirup? Udah berapa kali kita bernapas kan selama hidup kita? Udah berapa tahun? 13. Patut nggak kita syukuri? Kita bisa hidup sehat selama 13 tahun, ya kan? Coba asma gimana tidak? Jadi yang kedua di sini cara melatih rasa syukur untuk mengatasi syukur itu kurangi perbandingan dengan orang lain. Yang tadi kakak bilang sama. Jadi yang ketiga di sini menghargai hal-hal kecil. Sama kayak tadi, misalnya kita bernafas, itu hal kecil sebenarnya. Tapi kita pasti jarang untuk berpikir itu rasa syukur. Kita itu kadang-kadang nggak menyadari bahwa itu nikmat, malah nikmat yang paling besar kayaknya. Iya berapa kan? Ya kayak kentut gitu kan ya. Kentut ya nikmat kan kalau kentut. Berat ya. Kentut modal. Kalau modal habis makan tuh kan modal. Bayangin kalau nggak bisa modal. Coba kalau nggak bisa nggak bisa modal. Nggak bisa, iya nggak bisa BAB gitu. Kan banyak ya sekarang orang-orang yang penyakitnya nggak bisa BAB, terus nggak bisa kentut ya sekarang mah. Ada orang sekarang mah kalau misalkan kentut bayarnya gimana? Orang yang nggak bisa kentut kan dibawa ke rumah sakit, bayar kan? Nah jadi itulah dari orang-orang kakak, janganlah insecure. Kenapa? Misalnya kita pun kalau insecure, ya kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin akan dilakukan oleh Bang Andi. Oke, untuk sedikit perubahan, mungkin salah satu penyebab kita itu menjadi insecure karena kita ini ada sedikit perbedaan dari teman. Misalkan teman ini jago, sedangkan kita ya mungkin tidak jago dalam hal tersebut. Misalkan mungkin dalam menghafal, mungkin ada dari sebagian teman di sini yang bisa menghafal mungkin sampai 2 atau 3 halaman atau lebih. Sedangkan diri kita sendiri ini yang mungkin 1 halaman dalam sehari cukup. Maka itu salah satu hal yang harus kita syukuri juga. Kemudian salah satu faktor kita insecure juga adalah
kita itu merasa tidak baik dari teman yang lain. Mungkin selanjutnya kakak akan berikan sedikit pertanyaan tentang insecure. Nah, ini pertanyaan dijawab dengan boleh dengan setuju, tidak setuju, atau sangat setuju. Ini petunjuk nih. Silahkan isi kuesioner berikut dengan jujur. Tidak ada jawaban benar ataupun salah. Semua jawaban akan dirahasiakan dan digunakan untuk keperluan penelitian. Contoh, saya sering merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Di sini ada pilihan sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, menurut kalian ini cocok nggak sama diri kalian sendiri? Yang ya menurut Kalau menurut menurut masing-masing saya nih, saya sering merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Oh enggak dong, berarti saya nggak insecure gitu. Saya merasa lebih baik. Ya itulah, itu. Ya sesuai ini aja. Gak ada jawaban benar dan salah. Saya merasa minder ketika berada di